Halo, halo, tes. Kedengeran, Ya, bro, Tim? Oke, berarti terima kasih atas waktunya. Di sini saya ingin konsultasi bisnis saya, bro, Tim, yang udah ya, berjalan kurang lebih 2 tahun, tapi baru saya fokusin itu sekitar setahun, ya. yaitu di toko iPhone atau jual beli iPhone. Oke, Nah, ini untuk profit bersihnya yaitu sekitar 30 sampai 40 juta ya. per bulannya, itu rata-ratanya. Terus untuk operasional sendiri itu ada di angka 10 sampai 12. Hmm. Nah, itu termasuk angsuran karena saya punya kur itu sisa 80 jutaan, Ya. punya utang kur, terus juga untuk Berapa aset utang lancar yang kurnya? berjalan. Utang kurnya 80 jutaan. Itu cicilannya per bulan 3 juta. Sisa 80 jutaan. Terus untuk aset lancar berjalan sekarang tuh ada di 330. Itu Ya, murni untuk putaran iPhone semua. ya, Terus juga saya pribadi nggak memiliki portofolio investasi ya karena ya, memang saya betul. all in banget di bisnis ini. Oke, Benar-benar profit itu saya masukin lagi ke bisnisnya sampai benar-benar muntah yang dimaksud dari Bro Tim itu sendiri. Jadi gini Bro Tim, pertanyaannya adalah kan saya punya karyawan satu nih Bro Tim. Saya ya, masih ngurus semuanya itu sendiri, mulai dari marketing, mulai dari operasional, semuanya benar-benar saya sendiri. Nah, saya ini agak kesulitan untuk membuat tim atau SDM yang bagus. Nah, itu ya. kira-kira untuk SDM yang bagus itu untuk target saya sendiri itu untuk profit saya pengen di angka 100 juta per bulan. Oke. Nah, itu Double berarti omsetnya ya. untuk ya saya pengen di 100 juta per bulan. Sama kira-kira gimana SDM-nya yang harus dibuat supaya bisa mencapai ke angka itu. Oke. Itu dulu SDM-nya ada berarti. berapa sekarang? SDM-nya cuma satu, karyawan itu di bagian frontliner, bagian Dia jaga toko ngurus apa aja. aja itu? Cuma murni ngelayanin customer. Oke. Kamu ada tim sales nggak? Tim sales nggak ada, itu murni saya sendiri sama paling frontlinernya itu tak buat konten juga. Saya karena kalau misalkan dia bisa datangin customer tuh ada komisinya gitu. Ya, itu kan berbasis insentif itu standar lah. Jadi biasanya gini, kamu kawan punya bisnis jual beli iPhone ya? Iya betul. Nah, ini teman-teman di rumah yang belajar tentang jual beli apapun, yang mau iPhone atau barang apapun harus belajar ya. Ini kuncinya cuma ada beberapa. Satu adalah perputaran modal. Kamu stok barang nggak? Ada. Stok Nah, barang banyak. nah, perputaran modal kamu sehat nggak sekarang? Ada sistem Perputaran gimana? Orang bisa DP dulu kah atau gimana? jadi kan kalau misalkan iPhone tuh per hari pasti ada pengeluaran ya, ada penjualan lah. Ya, Penjualan itu. Jadi setiap hari pasti ada putaran. Maka dari itu sebenarnya bisnisnya tuh modalnya tuh sebenarnya masih bisa dibilang masih kurang. ya. Jadi masih bisa terus di-upgrade terus modalnya. Oke, kamu punya reseller nggak? Chain reseller atau yang jualan dari kamu? Nggak ada. Cuma Oke. paling orang yang bantu jualin kasih komisi. Oke, ini kamu harus kembangin ya. Jadi kuncinya jual beli apapun itu ada di B2B, yaitu kamu ternakin reseller ya di sini. Oke. Dan yang ketiga adalah media atau brand. Kenapa orang beli di kamu? Kenapa orang mau kerja di kamu? Ini yang harus kamu kerjain juga. Ngerti nggak? Ketika tiga ini kamu bisa lakukan dengan baik, jual beli iPhone kamu pasti naik. Nah, ini tapi harus ada sistem manajemen ya kan di sini. Nah, gimana cara punya manajemen yang bagus? Satu, itu berbasis insentif. Kamu udah kerjain tadi kan? Kalau orang jualan lebih, dia dapat duit. Oke. Dua, yang kamu harus lakukan untuk bisa manajemen SDM adalah kamu punya SOP yang bagus. Dan QC kalau di bagian jual beli handphone. SOP kamu sama quality control kamu harus eksepsional. Gitu. Kamu harus bisa create sistem. Kamu udah pernah create SOP belum buat karyawan kamu? Udah. Cuma bagian frontliner aja, bro. Iya, itu kenapa nggak semuanya di sistemin? Nah, Problemnya di mana? Kamu kan kendalanya ada tuh, laba bersih 30-40 juta nih. Kenapa nggak kamu hire orang lagi? Iya. Kamu bisa gaji orang 7 juta udah bagus kan? Iya betul. Cuma gini berarti apa namanya? Saya masih bingung. Kira-kira bagian mana yang paling penting untuk di hire dulu? Karena Oke, dari kan tiga ini menurut kamu yang penting yang mana nih? Kamu nyangkutnya di mana? sales. Kamu belum punya B2B kan? Kamu Jualan. hire orang B2B. Kamu cari yang biasa main reseller yang jago-jago. Misalnya di Roxy atau di mana? Nah itu kebetulan berarti itu di pertanyaan selanjutnya. Saya juga ada beberapa. Saya juga diajak kerjasama sama supplier juga untuk kita kerjasama B2B kayak gitu. Jadi fokusnya juga ngejualin jadi reseller itu.
Berarti kalau misalkan diajak kerja sama kayak gitu, worth it ya berarti? Kan kamu resellernya Untuk dia kita- gitu. Ini bukan toko kamu, berarti kamu ngambil Bukan, dari dia. bukan. Bukan, ya, saya ngambil dari, itu sistemnya kerja sama, jadi saya bagian dari dia juga. Ya. Jadi bagian dari dia juga untuk jualin ke customer. Tapi ini apa ya, resellernya itu dari toko-toko iPhone juga. Jadi kita store-storein ke iPhone dan store-storein ke reseller-reseller juga. Ya. Cuma ya kalau misalkan B2B, Intinya kamu harus B2B kuat. marginnya itu tipis berarti. Iya, Iya. kamu cari SDM-nya di B2B. Buat perputaran modal kamu harus ada orang kuat juga di sini. Ya, ini pokoknya 3 pilar ini harus ada orang, ada key person ya. Mending 30-40 juta kamu pakai buat ini. Buat hiring 3 orang ini. Gitu, itu skala prioritasnya. Terus berarti boleh tanya lagi? Ya, boleh. Ini kan kalau dengan profit kayak gini, apakah perlu buat badan usaha kayak misalkan PT atau CV ke depannya biar Oh, nggak pastilah. kesulitan masalah pajak? Iya, pastilah. Kamu kalau masukin ke perorangan terus nanti susah hidup kamu. Berarti mending apa, bro? Ya, PT lah atau pasti. CV? Pasti PT PT lah. aja ya. Iya, ngapain kamu bikin CV? Terus gini bro Tim, ini kan Ya. udah mulai ada investor yang masuk ya. Ada yang mau nawarin tanam modal. Cuma tanam modalnya itu sistemnya kayak gini. Misal dia investornya itu nanam modal 100. Nah misal dalam jangka waktu setahun. Nah 100 ini saya puter, cuma dia investor ini tak kasih 3 juta per bulan. Selama 1 tahun. Nah setelah 1 tahun saya balikin Kamu uang kasih 100 juta 3% itu. per bulan ke dia. Iya, 3% per bulan. Ngapain pertanyaannya? Dimasukin 100 itu buat apa? Kamu bisa untung bersih Karena 30 kan- sampai 40 juta. Buat apa kamu? tujuannya Kamu buat ada, nambah. kamu itu kan kamu kayak bonds, itu kamu kayak hutang yang bunganya 3%. Itu deal nggak ada otak sih Iya. kalau menurut gua. Oh berarti nggak worth it kalau misalkan Kamu mau kasih nggak kayak gitu. ngutang sama sih? Saya ngutangin kamu aja, kamu kasih 3% sebulan. Saya mau ngutangin kamu 3% sebulan. Bank tuh ngasih 3% setahun. Kamu ngasih 3% sebulan ke dia. Dengan dikasih duit yang cuma senilai 2 bulan, 2,5 bulan pendapatan bersih kamu, masuk akal nggak itu? Enggak sih bro sebenarnya. Ya, ngapain? Gitu. Oke. Fokus aja, fokus di usahanya. 3 lever ini kamu benerin, SDM-nya kamu bikin SOP sama quality control yang benar. Gitu. Berarti satu pertanyaan lagi boleh? Ya, boleh. Kalau misalkan profitnya ini dimasukkan ke modal terus, tapi nggak ada yang diambil, itu nggak apa-apa berarti ya? Nggak usah investasi di Bitcoin atau... Oh, nggak masalah, nggak masalah. Gedein aja. Usaha kamu fokus, kamu gedein, kamu pakai untuk hiring orang untuk ini. Ketika uangnya udah besar banget, nggak bisa diputar ke modal lagi buat beli-beli handphone dan gaji karyawan, baru boleh kamu beli Bitcoin. Ya.